BP Saresot Menteng menyampaikan selamat hari Minggu dan salam sejahtera kepada seluruh warga jemaat HKBP, khusus anak remaja Menteng yang melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing hari ini. Marilah kita laksanakan ibadah ini dengan hikmat demi kemuliaan nama Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Praise Worship 1 nomor 305 ayat yang pertama. Segala puji syukur. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami mohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia. Dosa dan celah, Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini
adalah 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian hukum Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat ketiga dan 4, Ajaib Benar Anugerah. Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku, anugerahmu pegang erat dan amanku langku. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam nama anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Praise Worship 2 nomor 139, Hari yang Terindah. Terindah
yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam Kitab Kidung Agung 2, pasal yang ke-8 sampai dengan 13. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, lompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari sisi-sisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah, manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183, ayat pertama, menjulang nyata atas bukit Kala. Nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan hanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta remaja. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam ibadah Minggu Remaja hari ini, baik teman-teman yang ada di gereja maupun di rumah. Warta Remaja Ibadah Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Nama minggunya ialah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Kita bersyukur hari ini dilayani oleh pelayan firman, Amang Pendeta Edwin Sihite, pelayan liturgis Sintua Donasa Pardede, song leader Matius Siagian, pianis Esther Pasaribu, organis Jeremy Sirait, dan pewarta adalah saya sendiri, Jelovena Storus. Pengumuman, mohon disimak ya teman-teman. Teman-teman, kami informasikan kembali ya bahwa persembahan kita mengikuti ibadah umum dalam bentuk transfer ke rekening atau melalui QR Code yang akan tertera di layar nanti saat persembahan ya teman-teman. Teman-teman, minggu depan tanggal 5 September, jangan lupa untuk hadir kembali ya di ibadah Minggu Remaja. Ibadah dimulai pukul 8 pagi dengan link Zoom yang sama dan akan di-share ulang sebagai reminder di grup WA atau lain ya teman-teman. Kita bersyukur untuk teman kita yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Dasya Siregar tanggal 23 Agustus, Marvel Sihaan tanggal 28 Agustus, dan Emilio Simanjuntak tanggal 29 Agustus. Kami ucapkan selamat ulang tahun ya, dan kiranya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian warta remaja hari ini, selamat hari Minggu, Shalom. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, ayat pertama dan ketiga, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itu kiranya yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik kami remaja gereja kita yang beribadah di rumah pada pagi hari ini, kami sampaikan Shalom, Horas, salam sehat, dan tetap semangat dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID hingga saat ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan menguatkan, memampukan kita semua, termasuk juga adik-adik kami remaja
untuk menghadapi masa-masa pandemi ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu minggu ke-13 sesudah Trinitatis, yaitu yang tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-7, dimulai dari ayat 17 hingga ayat 23. Markus 7 ayat 17 hingga ayat 23. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama mendengarkan. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Saudara-saudara, adik-adik kami, tema kita minggu ini adalah Tuhan mengetahui isi hatimu. Tuhan mengetahui isi hatimu. Ada peribahasa yang mengatakan dalamnya laut dapat diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Jadi seberapa dalamnya pun laut itu bisa diukur. Tapi hati seseorang tidak ada yang bisa mengukur. Artinya bahwa peribahasa ini mau mengatakan bahwa betapa sulitnya kita menduga, membaca pikiran seseorang. Akan sangat sulit bagi kita untuk membaca hati atau pikiran orang. Tetapi firman Tuhan hari ini dengan tema kita tadi mau menyatakan bahwa Tuhan tidak seperti itu. Tuhan bisa membaca hati orang. Itu sebabnya tema kita, Tuhan tahu, Tuhan mengetahui isi hatimu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik kami dalam perkembangan teknologi, katanya, ini masih katanya, saya juga belum tahu. Jepang telah menemukan program server pembacaan pikiran yang dinamakan bioarsif. Itu adalah sebuah sistem komputer yang mereka ciptakan yang dapat menghasilkan gambaran tentang apa yang dipikirkan oleh otak manusia. Jadi katanya dengan alat ini nanti kita akan dapat saling berkomunikasi hanya dengan menggunakan pikiran. Sehingga kita bisa berkomunikasi tanpa kata, tanpa gerakan, maupun tanpa suara. Jadi seperti telepati. Mungkin adik-adik kami sudah lebih tahu tentang itu dari saya.
Artinya penemuan itu sudah ada. Akan ada saatnya kita nanti bisa berkomunikasi tanpa kata, tanpa gerak. Jadi yang berkomunikasi adalah teknologi yang dihubungkan dengan pikiran kita. Nah, dengan apa yang kami sampaikan tadi, saya mau mengatakan begini. Menurut kita atau menurut adik-adik, perlukah Tuhan menciptakan alat deteksi untuk mengetahui isi hati manusia? Itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, terlebih bagi adik-adik kami, anak-anak milenial. Apakah Tuhan membutuhkan sebuah alat untuk mendeteksi pikiran kita, supaya Tuhan mengetahui isi hati manusia? Nah, tema kita ini tadi mengatakan jawabannya tidak perlu. Karena apa? Karena Dia yang menciptakan manusia. Karena Dia yang menciptakan manusia. Jadi pasti Tuhan sudah tahu tentang isi hati manusia. Jadi kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan tidak perlu alat itu, karena Dia yang menciptakan kita, Tuhan tahu tentang isi hati kita, maka disitulah kita disadarkan bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Melalui itulah kita disadarkan bahwa Tuhan itu layak untuk dipuji dan disembah. Melalui itulah kita disadarkan bahwa kita tidak sama dengan Allah. Seberapa tingginya pun pendidikan kita, tingkat kepintaran kita, intelektualitas kita, tapi anak-anak milenial perlu menyadari ini, bahwa Tuhan lebih tinggi dari situ. Tadi yang saya gambarkan itu ada penemuan orang Jepang untuk bisa membaca pikiran, itu masih dalam tahap kerja keras daripada orang-orang pintar. Tapi dikatakan bahwa Tuhan tidak butuh itu. Karena apa? Karena Dia yang menciptakan kita. Artinya secara detail dari ujung rambut ini sampai ujung kaki Tuhan tahu. Jadi tidak perlu diciptakan sebuah perangkat untuk mengetahui itu. Karena Dia yang membuat, Dia yang merancang. Nah, oleh karena itu kita disadarkan bahwa Dia layak dipuji, Dia adalah yang Maha Kuasa. Nah, sekarang menjadi sebuah pertanyaan adalah, jika kita percaya Tuhan tahu isi hati kita, lalu bagaimana kita memuji Tuhan? Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Tadi pertama saya katakan bahwa kita harus sadar bahwa Tuhan itu tidak sama dengan kita. Tuhan itu jauh melebihi manusia. Nah, kalau kita percaya Tuhan tahu isi hati kita, bagaimana kita menghadap Tuhan? Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Bagaimana kita memuji Tuhan? Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, kita di rumah. Kita di rumah. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, sekalipun kita di rumah, dalam kondisi pandemi, karena pandemi ini, maka kondisinya seperti itu, kita beribadah di rumah. Tapi pemahamannya tetap bahwa kita memuliakan Tuhan di situ. Jadi adik-adik kami perlu menyadari ini, kita bukan menonton. Tetapi kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan. Karena itu bagaimana sikap kita untuk memuji Tuhan? Jadi harus seperti itu. Bagaimana kita datang ke gereja ini, harusnya seperti itu juga di rumah. Ketika kita melakukan ibadah lewat rekaman ini. Nah, saudara-saudara, adik-adik kami, kita tahu bahwa memuji Tuhan adalah cara merasakan kedamaian dan sukacita, sekalipun sedang mengalami kesulitan. Jadi tujuan kita di situ adalah memuji Tuhan, itu adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah kedamaian, bagaimana kita mendapatkan sebuah sukacita dalam perjalanan kehidupan kita, sekalipun dalam sedang mengalami kesulitan. Contohnya dalam masa-masa pandemi ini, bagaimana kita bisa merasakan kedamaian, bagaimana kita bisa merasakan sukacita dalam batasan-batasan yang sangat besar sekarang di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena apa? Kita semua sadar, kita semua pasti sepakat bahwa kondisi ini sangat membosankan, menjengkelkan mungkin. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana kita bisa merasakan kedamaian? Bagaimana kita bisa merasakan sukacita? Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengetahui apa yang sedang kita pikirkan, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita, maka kita akan berserah kepada Tuhan. Kemudian yang berikut,
Kita juga perlu sadar bahwa Allah itu tidak bisa kita bohongin. Jadi kalau orang tua bisa dibohongin, kalau Tuhan tidak. Tuhan tidak bisa. Jadi Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Oleh karena itu Tuhan Allah itu tidak bisa kita bohongi dengan apapun. Karena bagi Dia tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada batasan-batasan. Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang maha tahu. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu ikhlas atau tidak kita. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi tentang apapun terhadap diri seseorang, termasuk juga saya. Tuhan tahu hati kita jujur atau tulus. Tuhan juga tahu kita sedang berbohong atau tidak. Nah, inilah penekanan khotbah kita hari ini. Kalau orang bisa kita bohongi, tetapi Tuhan tidak. Karena Dia adalah Allah yang maha tahu, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jadi janganlah berbohong kepada Tuhan di dalam hidupmu. Sebab Dia pasti tahu apakah kita sedang berbohong atau sedang jujur. Itu yang pertama, sesuai dengan tema kita. Karena Tuhan mengetahui isi hati kita, maka janganlah pernah berbohong kepada Tuhan. Karena tidak ada gunanya, Dia tahu. Kemudian hal yang kedua yang mau kita lihat dari khotbah ini adalah dalam khotbah kita hari ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menuduh murid-murid Yesus melanggar adat istiadat Yahudi, yaitu makan dengan tangan najis. Makan dengan tangan najis, alias makan tidak mencuci tangan. Tapi perlu kita tahu bahwa pengertian najis di sini, makan dengan tangan najis, pengertian najis di sini adalah kotor, najis yang berarti dipahami menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu. Jadi kata kotor di situ, kata najis di situ adalah kalau orang makan tidak mencuci tangan, maka dia terhalang untuk beribadah. Atau dia tidak memperoleh keselamatan. Itu yang dijawab oleh Yesus melalui khotbah yang kami bacakan tadi. Karena Yesus sedang berdebat dengan orang-orang Farisi dan juga dengan ahli-ahli Taurat dalam khotbah itu, dalam pasal 7 itu. Dan persoalannya adalah menurut aturan Yahudi bahwa kalau mau makan itu harus terlebih dahulu mencuci tangan dan tidak berhubungan dengan kesehatan, tetapi berhubungan dengan ibadah. Itu yang dikritisi oleh Yesus. Itu yang mau diluruskan oleh Yesus melalui khotbah kita hari ini. Oleh karena itu dalam ayat 15 sebelum khotbah ini Yesus memberikan keterangan seperti ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi yang membuat kita najis adalah yang keluar dari dalam hati seseorang. Jadi supaya kita melihat itu, bahwa yang diperbincangkan, yang diperdebatkan pada saat itu adalah soal layak atau tidaknya orang mengikuti ibadah kalau tidak mencuci tangan. Jadi Yesus mengatakan bukan soal apa yang masuk ke dalam seseorang. Tetapi yang membuat kita najis adalah apa yang keluar dari seseorang itu. Di ayat 21 hingga ayat 22 tadi. Sangat jelas dijelaskan. Dikatakan di sana tadi bahwa dari dalam hati itu keluar, yaitu keinginan jahat, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Nah, ketika semua ini keluar dari hati melalui mulut, maka hati yang jahat itulah yang menajiskan seseorang. Jadi supaya kita melihat itu, perbincangan ini adalah soal apakah seseorang itu menjadi terhambat untuk datang kepada Tuhan kalau dia makan tanpa cuci tangan. Yesus mengatakan bukan, tidak ada hubungannya itu. Jadi makan, artinya makan tidak mencuci tangan lebih dahulu tidak ada hubungannya dengan ibadah itu. Tetapi mungkin dengan kesehatan ya ada itu.
Kalau kita makan tangan cuci tangan memang kan kotor gitu. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan iman. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Yesus menjelaskan bahwa makanan yang masuk dari luar tidak mencemari hati. Itu tadi dikatakan kan? Jadi apa yang kita masukkan ke dalam melalui mulut tidak ada hubungannya dengan hati. Itu langsung masuk ke dalam perut katanya, baru besoknya kebuang gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan hati. Yang ada hubungannya dengan hati adalah apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu keluarkan melalui mulut. Jadi Yesus menjelaskan bahwa makanan tidak masuk dari luar dan tidak mencemari hati. Kenajisan sesungguhnya terdapat di hati dan dikeluarkan melalui perkataan, tindakan dan tindakan yang jahat. Jadi perkataan yang jahat itulah, tindakan yang jahat itulah yang membuat kita najis, yang membuat kita tidak layak sebenarnya di dalam sebagai pengikut-pengikut Kristus. Nah, oleh karena itu dalam khotbah ini Yesus menegur cara berpikir orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang beribadah yang benar. Yesus mengingatkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang beribadah yang benar. Artinya ibadah itu janganlah terikat hanya di dalam seremonialnya. Jadi ibadah itu tidak hanya terikat di dalam ritualnya, tetapi justru semakin mengaburkan daripada makna ibadah itu sendiri. Jadi kita juga, adik-adik kami juga sebagai anak-anak milenial supaya melihat itu nanti ke depan. Masa depan di dalam melaksanakan ibadah kita. Gitu. Tetapi yang dituntut daripada ibadah itu adalah bagaimana supaya yang keluar dari mulut ini, bagaimana supaya tindakan orang-orang yang beribadah itu adalah memang benar-benar orang yang beribadah. Jadi hidup beriman kepada Kristus tidak cukup hanya tampilan luar. Tidak cukup. Tetapi bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berkata-kata dengan tutur kata yang baik, itulah ibadah. Tapi pemahaman Yahudi pada saat itu tidak seperti itu. Jadi sangat terikat dengan ritual-ritual seremonial itu. Oleh karena itu kita diingatkan, Yesus mengajak kita orang-orang yang percaya, bagaimana kita menjadikan hati ini sebagai pusat dari ibadah. Jadi tidak teknis. Jadi kalaupun misalnya lagu kita kurang bagus, jadi ribut kan itu. Ya memang kita harus perbaiki gitu. Beribadah itu juga termasuk nyanyian itu harus benar-benar kita lakukan gitu. Itu harus sesuatu yang harus kita perbaharui terus supaya lebih baik. Ibadah kita juga harus kita perbaharui terus supaya lebih baik. Tapi Tuhan meminta kita dengan perdebatan-perdebatan dengan orang Farisi dan ahli Taurat melalui khotbah ini bahwa Yesus menginginkan, Yesus mengajak kita bahwa pusat yang sesungguhnya di dalam ibadah itu adalah hati kita. Hati kita lah menjadi pusat ibadah supaya kita berpikir untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena itu hati adalah sumber untuk hidup memuliakan Tuhan dan menghormati harkat-harkat martabat manusia. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam memuliakan Tuhan dengan kejujuran dan hati yang murni. Jadi melalui hati itu jujurlah, jangan berbohong. Karena Tuhan tahu, kita diingatkan, jangan dengan hati yang kotor. Jangan dengan hati yang penuh kemunafikan. Sebab dari hati yang kotor akan timbul segala yang jahat. Dan Tuhan mengetahuinya. Nah oleh karena itulah adik-adik kami yang kami kasihi, Tuhan Yesus mengharapkan, meminta kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya agar memiliki hati yang jujur dan hati yang tulus. Ya, bagaimana kita melayani Tuhan melalui ibadah ini, baik itu sebagai tim musik, baik itu sebagai tim song leader, bagaimana kita melakukan ini dari hati yang tulus dan jujur. Karena itulah yang Tuhan inginkan, itulah yang membuat kita bersukacita. Dan itulah landasan, karena kejujuran dan ketulusan hati adalah landasan untuk membangun kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus tahu apakah kita jujur atau tidak. Karena itulah melalui khotbah ini, itu sebabnya tema kita, Tuhan mengetahui isi hatimu. Nah dengan perkataan tema ini, Yesus mau mengajak kita, mengatakan kepada kita, janganlah membohongi diri sendiri. Janganlah bohongi dirimu sendiri. Karena Tuhan tahu.
Jadi untuk memuliakan Tuhan itu harus penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Dan sukacita dan kebahagiaan itu, ketulusan dan kejujuran itulah yang akan membuat kita nanti semakin bersukacita, menerima berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Jadi tidak seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hanya tampilan-tampilan saja, tidak. Tapi apa yang kita tampilkan ini memang benar-benar harus yang terbaik dan juga untuk memuliakan Tuhan. Karena kita melayani Tuhan dengan hati yang jujur dan hati yang tulus. Nah, sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kita, Tuhan mengetahui isi hatimu. Kalau kau percaya Tuhan mengetahui isi hatimu, maka muliakanlah Tuhan. Dia layak untuk kita sembah dan kita puji. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan yang menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau melalui persekutuan ibadah Minggu Remaja. Sekalipun kami masih melakukan lewat ibadah rekaman. Karena pandemi COVID ini kami belum diperbolehkan untuk bersekutu bersama di gerejamu ini. Oleh karena itu kami percaya sekalipun mereka memuliakan beribadah di rumah mereka masing-masing, biarlah juga mereka tetap berbahagia. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka untuk menerima kedamaian melalui ibadah-ibadah kami. Dan kami juga berterima kasih atas pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, adik-adik kami remaja, karena mereka sudah turut ambil bagian lewat pelayanan-pelayanan ibadah Minggu Remaja ini. Berkati mereka, biarlah tetap mereka menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan juga menjadi anak-anak yang berguna kelak di tengah-tengah bangsa dan gerejamu. Kami berdoa untuk para pembina yang turut setia mendampingi anak-anak kami remaja, biarlah juga Tuhan yang menyertai, berkati kami semuanya, agar Tuhan mampukan juga kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat adik-adik kami remaja, sehingga mereka nanti kelak dapat menjadi penerus di tengah-tengah gereja ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk mereka dalam proses belajar mengajar yang masih secara daring dari rumah. Biarlah juga mereka mematuhi itu sebagai proses untuk mempersiapkan masa depan mereka. Sehingga juga mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang memiliki keterampilan untuk menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Kalau ada yang sedang sakit, kami berdoa untuk mereka, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang berulang tahun, biarlah juga Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita di dalam perjalanan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami senantiasa bersyukur atas waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk memuliakan Tuhan dalam masa-masa pandemi ini, sekalipun serba memiliki keterbatasannya masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan pakai ini juga untuk mengingatkan kami bahwa Tuhan layak untuk kami puji dan sembah. Ampuni kami dari segala dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi sembali mengumpulkan persembahan. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya.
Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Horas. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.